Jadi saya manggilnya Pak Derajat atau Pak Satrio nih, Pak? Ya, sorry. Biasanya disapa Pak Derajat atau Pak Satrio? Sama aja. Sama aja ya, Pak ya. Pagi, Baik. mohon. Semoga tentunya Bapak Ibu hadirin peserta juga dalam kondisi yang sehat juga. Ini terima kasih juga. Ini ada Bu Emi. Selamat pagi Bu Emi. Ini sepertinya lagi pindah ruangan dulu nih Bu ya, mencari lokasi yang baik. Iya betul. Habis buka acara juga ada alumni juga yang hadir pas Derajat. Jadi ini kita dua menyambut alumni kita. Oke. Untuk Bapak Ibu peserta yang lain, mungkin jika tidak ada halangan, bisa untuk mengaktifkan kamera supaya kita bisa tahu nih siapa saja yang hadir mengikuti materi kita pada webinar kali ini. Dan nantinya sekitar 40 menit kita akan mendapatkan materi dari Pak Derajat, nanti langsung dilanjutkan menit untuk sesi tanya jawab, dan seperti biasa juga nanti akan ada door prize Rp100.000 dalam bentuk e-money untuk peserta yang beruntung. Jadi untuk Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, siapkan saja pertanyaannya. Siapa tahu nanti akan dipilih oleh pembicara untuk mendapatkan door prize dari panitia. Nanti untuk teknis pertanyaannya bisa dituliskan di kolom komentar saat ataupun setelah pemateri selesai mempresentasikan materinya. Dan nanti akan di-share juga link form kehadiran. Dan nanti Bapak Ibu kami mohon untuk bisa mengisi ya form kehadirannya untuk mendapatkan sertifikat yang akan kita bagikan. Dan selain itu juga, jangan lupa untuk mengikuti media sosial kita dan YouTube kita di akprin.official sebagai bentuk apresiasi diadakannya webinar series ini sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di berbagai bidang secara gratis dan juga untuk update konten dan informasi menarik di berbagai bidang. Baik, sekali lagi akan kami sapa Bapak Ibu semuanya, semoga kabar baik, mungkin bisa memberikan reaction-nya atau memberikan komentar di kolom chat, kabar baik, tulis kabar baik gitu boleh. Siap, terima kasih. Ini Pak Agus Supomo juga sudah kasih jempol juga. Ini Kak Mas Syarifin juga baik dan sehat Bapak, alhamdulillah. Acara inti kita pada pagi hari ini, ya ini nantinya kita akan mendapatkan materi mengenai Becoming Extraordinary Teacher bersama Bapak Derajat Satrio Prabowo STELT. Beliau merupakan seorang inspirator, trainer, dan juga konsultan. Jadi kalau misalnya ditanyakan validasinya udah pasti valid sekali karena beliau sudah mempunyai berbagai macam pengalaman di bidangnya dan beliau juga merupakan alumni informatika tahun 1990. Mungkin ada teman-temannya Pak Derajat dulu mungkin di kuliah di IST Akprin. Nah, ini bisa menjadi momen untuk reunian ya Pak Derajat ya. Betul. Ada Pak Catur juga. Oh, sudah ada Pak Catur juga. Selamat pagi Pak Catur. Ya, ini nanti boleh nih Pak Catur untuk bertanya nih Pak, menjadi Becoming Extraordinary Teacher. Dan nanti kurang lebih kita akan mendapatkan metode efektif untuk menjadi guru yang selalu diperhatikan ketika mengajar. Lalu kita juga akan mendapatkan materi mengenai bagaimana cara yang mudah untuk menarik mengajar dengan menyenangkan. Mungkin terutama di mahasiswa ataupun mungkin siswa kita di era sekarang yang bisa dibilang Gen Z, nah mungkin ada pendekatan-pendekatan khusus dan terbarukan. Baik, kami izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau juga. Beliau Pak Derajat Satrio Prabowo, ini merupakan Master Trainer di Indonesia, dari keluarga pendidik, ayah seorang kepala sekolah dan ibu seorang guru, dan semakin menambah kecintaannya dalam dunia pelatihan. Dan beliau mengawali karir di bidang sumber daya manusia di sebuah bank swasta terbesar, tepatnya di bagian Human Resource Management, yang menangani manajemen development program. Sebagian besar karirnya ini didedikasikan di Learning Center bank swasta terbesar di Indonesia tersebut, dan sejumlah sertifikasi di dalam maupun luar negeri telah diperolehnya. Ini ada banyak sekali, ya. Ini akan saya bacakan. Ini ada Neuro Linguistic Program, lalu kemudian ada Dimension Development International, Essential License Trainer, Crescom International, Quantum Teaching, dan terakhir Top Ranking Performance in Contact Center World Best Practice Conference.
Dan sepanjang karirnya beberapa penghargaan juga sudah beliau dapatkan. Setidaknya di tahun 2018 ini beliau mendapat sebagai trainer untuk 13.000 volunteer Asian Games ya. Lalu juga di tahun yang sama menjadi trainer dan desain training ASEAN Para Games, dan di tahun 2021 sebagai the best storyteller. Baik, langsung saja kita akan sapa pembicara kita. Selamat pagi, Bapak Derajat Satrio Prabowo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kabar baik ya, Bapak? Semuanya. Alhamdulillah baik. Nah, ini berarti Pak Derajat sekarang lokasinya lagi di mana nih, Pak? Di Jogja kah? Atau mungkin di mana? Saya lokasi ada di Jakarta. Sekarang lagi di Jakarta ya, Pak? Ya, wah, luar biasa sekali. Kapan nih, Pak, terakhir kali main ke IST Akper nih, Pak? Sebenarnya ke Jogja beberapa kali. Iya. Cuman main ke IST Akper kalau tidak salah sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya, Pak, ya. Wah, ini memang karena pandemi jadi merubah segalanya. Semoga harapannya di waktu terdekat nanti bisa bertemu langsung dengan Pak Derajat di ST Akper nih, Pak, ya. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Nah, Pak Derajat, ini menurut Pak Derajat, bagaimana sih, Pak, sebenarnya tantangan untuk menjadi seorang guru di masa sekarang ini? Apalagi kalau misalnya sekarang ini dikaitkan udah era digitalisasi, terus sekarang mungkin kita udah mau beralih ke post-pandemik juga. Kira-kira apa nih, Pak, tantangannya menjadi seorang guru atau pendidik? Terima kasih, Mas Rizky. Jadi sebenarnya cukup menggelitik ketika saya di-challenge untuk ngisi webinar di sini, dan ini kebetulan selamat juga untuk Dies Natalis ke-50, Institut Sains dan Teknologi Akprin Jogja, dan ketika ditanya topiknya tentang apa, sempat dikatakan pesertanya sebagian besar adalah para guru dan pendidik. Nah, yang menarik adalah kita mengalami banyak perubahan terkait dengan metode pendidikan, kurikulum, dan sebagainya. Dan tentunya masih concern kita di 3 hal. Yang pertama, kita bicara bagaimana cara kita mendidik based on dari karakter. Karena karakter itu ada 2, artinya kita bicara karakter moral, iman, takwa, kejujuran, dan sebagainya. Kita juga bicara tentang karakter kinerja. Misalnya pekerja keras, tangguh, pantang menyerah, dan tentunya ini juga nanti bisa kita gunakan untuk teman-teman yang masih kuliah. Kemudian kita bicara kompetensi di era digital saat ini, tentunya kita akan bicara 4 hal, yaitu kita bicara tentang berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, kita juga bicara tentang bagaimana seseorang itu harus komunikatif, dan tentunya kita nggak bisa bekerja, kita harus kolaboratif. Dan terakhir, mungkin nanti kita akan sedikit membuka tentang literasi atau keterbukaan wawasan. Ada banyak hal yang kalau kita bicara, nggak cuma kita sebagai pekerja, sebagai dosen, sebagai pendidik, sebagai mahasiswa pun kita harus punya literasi yang bagus. Kurang lebih itu, Pak Rizky. Wah, baik, luar biasa sekali Pak Derajat ya. Tadi seenggaknya banyak sekali poin-poin yang disampaikan bagaimana tantangan, terus berbagai macam hal yang perlu disiapkan ya Pak ya. Mulai dari mengenai moral, kinerja, berpikir kritis, sampai kemudian kolaborasi, dan terakhir juga mengenai literasi dan juga keterbukaan wawasan. Baik, nanti akan menjadi materi yang luar biasa sekali dari Pak Derajat. Namun sebelumnya kami juga ingin mengucapkan menyapa selamat pagi untuk Pak Catur Iswahyudi selaku Wakil Rektor 2 IST Akprin Yogyakarta. Selamat pagi Pak Catur. Lalu juga Kak Rizky. Ini sudah hadir juga ini Bu Emi Setianingsih, Wakil Rektor 3 IST Akprin Yogyakarta. Selamat pagi juga Ibu Emi ya. Terima kasih sudah hadir Pak Catur dan juga Bu Emi pagi hari ini. Semoga nanti ini bisa menambah semangat kita semua ya, Bapak Ibu peserta. Ini sudah hadir Wakil Rektor IST Akprin di forum kita. Baik, selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada Bapak Derajat Satrio Prabowo untuk bisa menyampaikan materinya, Bapak. Terima kasih, Mas Catur. Kalau tadi dijelaskan apa yang kami lakukan sehari-hari, supaya tidak hoax, izinkan saya untuk sharing aktivitas-aktivitas saya. Baik. Oke, saya akan share kepada Bapak Ibu di beberapa aktivitas saya. Apakah slide-nya sudah terlihat?
Sudah terlihat, Bapak? Sudah, Bapak. Baik. Oke, mohon maaf. Saya
Oke, baik Bapak Ibu. Itu sekedar perkenalan dari saya. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Harusnya munculnya full screen, tapi tadi di view PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, judulnya Becoming Extraordinary Teacher. Kira-kira Bapak Ibu apa sih yang terpikir ketika kita bicara Becoming Extraordinary? Mungkin ada yang mau berbagi Bapak Ibu, apa harapan Bapak Ibu ikut dalam webinar ini? Atau mungkin sudah mulai kehabisan harapan? Kalau kehabisan harapan, nanti saya pinjamkan harapan saya. Hasil. Apa Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu ikut pada webinar kali ini? Mungkin izin ini Pak, berbagi sedikit. Silakan. Kalau kami punya harapan besar untuk menyongsong Merdeka Belajar ini supaya benar-benar merdeka, tidak sekedar bahasa saja, tapi terwujud di kelas. Betul. Terima kasih Mas Ya Arifin, ya Pak. Kita sedang bicara tentang kurikulum merdeka. Tentunya merdekanya juga semuanya merdeka. Merdeka belajar, merdeka berkreativitas, dan merdeka untuk banyak hal yang kita bisa membuat cara kita ngajar, metodologi kita ngajar juga berbeda. Terima kasih Pak Arifin. Ada lagi Bapak Ibu yang punya harapan dengan webinar kali ini? Masih belum ya? Mungkin akan lebih menarik kalau saya coba share slide saya. Mudah-mudahan yang kali ini tidak ada problem. Katanya slide-nya masih tampil dengan blank screen, Mas. Dua screen ya. Oke, coba. Blank, ini blank ya. Masih tampil dua juga. Kosong, masih kosong, Mas. Kosong, baik. Sebentar ya. Mas Derajat sharingnya mungkin full di stop aja. Slide-nya masih tampil dua slide? Masih kosong, Bapak. Masih ya? Iya, mungkin di stop screen dulu, Pak. Nanti habis itu bisa di-share lagi. Iya. Baik, kita ulang kembali ya, mohon maaf. Diulang lagi. Oke. Ya, ini udah muncul, Pak. Hilang lagi. Ulang lagi. Oke. Mohon maaf. Kelihatannya. Soalnya ketemu mantan dosennya. Masih dua slide ya? Ini masih dua slide. Ini masih read mode. Iya. Ya, oke. Mohon maaf, ada sedikit problem teknis kelihatannya tadi sudah. Oke.
Hal seperti ini sangat wajar terjadi. Bahkan ketika kita ngajar tiba-tiba visinya mati, fokusnya mati, dan kadang-kadang harus punya plan B untuk melakukan ini. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat sekarang? Sudah Bapak ini udah Jelas full banget, Pak. presentasi Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di belakang ini adalah gambar, ini adalah anak-anak panti asuhan di DKI Jakarta. Ini adalah mereka-mereka yang masuk dalam panti asuhan rehabilitasi. Mereka sebagian adalah anak jalanan. Kalau lihat ada mukanya penuh dengan tato. Bahkan ada yang matanya hitam, matanya sampai ditato juga. Inilah sebagian dari yang kemarin coba kami bantu memberikan pelatihan pada mereka. Mudah-mudahan nanti saya akan sharing beberapa eksperimen yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan akan menjadi inspiring buat Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan, ini kami lewatkan saja. Saya sedang punya satu program, namanya program Sobat, yaitu semua orang bisa hebat. Harapan saya, mungkin nanti teman-teman para peserta webinar juga bisa sharing dengan materi ini, sehingga bisa membuat orang lain punya sesuatu yang lebih baik dari yang sudah dilakukan. Oke, berangkat dari sebuah kepribadian saya tentang keluhan sistem belajar dan mengajar di Indonesia. Salah satu yang coba kami capture adalah banyak sistem pembelajaran yang kurang memberikan kebebasan berpikir. Dan ini yang akhirnya muncul kurikulum merdeka. Merdeka berpikir, merdeka berkreativitas. Dan tentunya nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Kemudian sistem belajar kita dahulu itu lebih banyak hafalan. Nah, ini yang menarik adalah karena banyak hafalan, kemampuan orang menghafal juga sangat terbatas. Saya ingat sekali dulu kita suka melabel teman-teman kita ketika SD, SMP, SMA yang suka nyontek. Ternyata menurut saya mereka-mereka justru yang suka nyontek itu mereka adalah pembelajar yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena mereka sebelum nyontek pasti bikin contekan dan dia belajar bagaimana dari catatan yang begitu banyak dia rangkum kecil-kecil dan dia tahu bagian-bagian yang mudah dibaca. Karena ketika mencontek dia harus berpikir secara strategis mau naruh di kantong, mau naruh di paha, atau di lengan, atau ditulis di mana. Tapi menurut saya, justru mereka-mereka yang dulu mencontek adalah orang-orang yang pembelajar yang luar biasa. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin hanya sekedar belajar saja, menghafal, dan sebagainya. Mereka-mereka yang mencontek ini ternyata punya strategi dan mempelajari bagaimana merangkum dari seluruh yang dia pelajari. Kelemahannya cuma satu, yaitu dia tidak punya percaya diri. Dulu saya juga berpikir, kalau punya teman yang suka nyontek, wah ini kriminal banget. Tapi ternyata setelah kami pelajari, enggak loh, mereka adalah pembelajar yang luar biasa. Yang perlu diperbaiki adalah rasa percaya dirinya. Karena itu kita berpikir, benar juga ya, sekarang kita udah mulai bicara tentang karakter, kita bicara tentang moral, dan mudah-mudahan nanti kita akan diskusi lebih banyak tentang hal ini. Yang berikutnya adalah banyak mata pelajaran tapi tidak mengerti untuk dipelajari. Sampai hari ini pun mungkin Bapak Ibu tidak pernah tahu dulu belajar matematika gunanya buat apa. Belajar biologi, belajar kimia, belajar geografi buat apa? Karena terlalu banyak mata pelajaran yang harus kita pelajari. Kemudian banyak mengajarkan logika tapi sedikit melibatkan emosi. Dan ini sangat terjadi Bapak Ibu. Kita dulu banyak sekali belajar logika, tapi kita tidak belajar tentang kecerdasan emosi. Kita tidak bicara tentang bagaimana berinteraksi dengan banyak orang. Berikutnya, keluhan yang lain adalah reaktif dalam belajar. Siswa belajar merasa harus, bukan karena ingin. Dan ini tentunya kita juga rasakan dulu. Saya harus berangkat sekolah karena saya harus belajar. Bukan karena saya ingin belajar, tapi ada keharusan kita harus berangkat sekolah. Bapak Ibu, mari kita flashback ke belakang. Benar Kak, dengan statement-statement ini. Banyak hafalan, banyak pelajaran, kemudian reaktif karena harus, bukan karena ingin. Bapak Ibu, boleh bantu saya sebutkan apa merek pasta gigi yang Bapak Ibu kenal?
boleh open mic, sebutkan apapun merek pasta gigi yang Bapak Ibu tahu. Ciptaden, Pepsodent, Close Pepsodent, Up. Close Up. Itu. Oke. Ada yang lain? Ada 5 yang tadi disebutkan. Ciptaden, Pak. Ciptaden, oke, 6. Oke. Baik Bapak Ibu. Berdasarkan penelitian, merek pasta gigi yang beredar di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 32 merek. Tapi kenapa kita hanya bisa menyebutkan 6? Karena itu mungkin yang kita minati. Itu mungkin yang kita butuhkan. Sehingga itu yang kita hafalkan. Oke, mari kita cek lagi. Bapak Ibu, sebutkan merek mie instan. Indomie, Indomie, sedap, Pop Mie, oke. Oke. Sarimi, Pak. Sarimi, yes. 4. Super Mie, sedap. Sudah disebutkan. Oke, Bapak Ibu. Kenapa hanya kita bisa menyebutkan 4? Padahal ada sekitar 37 merek mie instan yang beredar di Indonesia. Bisa jadi karena itu yang kita minati, bisa jadi karena itu yang kita butuhkan. Nah, sama dalam pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan, tapi yang kita minati sebenarnya hanya sedikit. Yang kita butuhkan hanya sedikit. Nah, ini menjadi awareness kita bareng-bareng bagaimana nanti kita memulai mendesain sebuah pelatihan, sebuah training, ataupun sebuah pembelajaran. Kemudian keluhan yang lain adalah hanya mengajarkan pengetahuan dari aspek kognitif saja, tapi kurang mengajar keterampilan hidup yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa zaman kita dulu, kita harus belajar banyak pelajaran, tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana keterampilan hidup yang sesungguhnya. Padahal untuk survive, untuk masuk dalam dunia kerja, keterampilan hidup itulah yang paling dibutuhkan. Dan yang paling menarik di bagian terakhir, para guru otoriter memaksakan apa yang menurutnya benar dan tidak mendengarkan siswa. Otoriter, yes, Bapak Ibu. Kadang sampai hari ini pun kalau ditanya apa yang diajarkan oleh guru kita tidak tahu why-nya, tetapi kita tahu jawabannya. Sehingga banyak ketika harus menjawab, kita tidak pernah bicara tentang why-nya. Karena gurunya hanya bicara yang benar ini, yang lain salah. Mari kita flashback. Bapak Ibu, kalau kita diminta untuk menggambarkan sebuah gambar, dulu kita paling sering diminta untuk menggambarkan gambar pemandangan. Benar ya? Kira-kira ketika diminta menggambar pemandangan seperti apa yang mau kita gambarkan? Saya mengajar seluruh Indonesia, dan ternyata sama Bapak Ibu. Gambar pemandangan itu ada gunung, ada sawah, ada matahari, ada sungai, ada pohon kelapa, ada burung terbang, semuanya sama. Kemudian ketika diminta kasih warna, warnanya langit itu biru, kemudian padi itu kuning, sawah itu kuning. Tapi coba lihat pendidikan yang sekarang. Anak-anak kalau bikin gunung warnanya pink, disalahin nggak? Sekarang nggak. Mereka boleh berkreativitas. Tapi dulu, coba kita bikin gunung warnanya pink, guru kita akan marah-marah. Karena menurut guru kita adalah yang benar gunung itu warnanya hijau, bukan pink. Nah, hal kayak ini sebenarnya hal yang kecil, tapi menurut kita benar juga ya. Dulu, banyak guru kita yang otoriter, tidak memberikan kebebasan kita untuk berpikir, thinking out of the box. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kita bertransformasi. Banyak guru-guru kita, banyak dosen-dosen kita itu cara mengajarnya ya seperti itu saja. Saya akan berikan analogi simpel. Saya melakukan sebuah penelitian dengan membuat sebuah tangga, di atasnya saya berikan pisang, dan di kiri kanan saya berikan ini namanya sprinkle atau detektor kebakaran. Kalau mungkin di gedung-gedung pasti Bapak Ibu sering mendapatkan ini. Dan ketika ada sensor yang aktif, ada benda bergerak, maka sensor akan aktif dan dia akan
menyemprotkan air panas. Nah, penelitian pertama dilakukan dengan seekor monyet. Apa yang terjadi? Ketika seekor monyet tadi melihat ada sebuah pisang yang sangat ranum, dia begitu cepat langsung lari. Dan ketika di tangga kedua, sensornya aktif dan menyemprotkan air panas. Monyet yang tadi lari-lari kesakitan karena kepanasan, karena mendapatkan semprotan. Dan dia mulai merenungkan, itu kan pisang enak sekali, kenapa disemprot ya? Dan dia merenungi nasibnya. Kemudian dia duduk di bawah. Merenungi nasibnya. Kemudian datanglah monyet kedua. Monyet kedua melihat satu monyet yang mulai duduk termenung, dia mulai bicara dalam hati. Dasar monyet bodoh. Ada pisang, ngapain juga duduk di bawah? Kenapa pisangnya nggak diambil? Kemudian dia lari ke atas dan di tangga kedua sama seperti monyet pertama, dia kena sensor dan semprotan air panas mengguyur tubuhnya. Dia lari ke bawah dan keplak kepalanya. Kamu tuh ada bahaya, kenapa nggak kasih tahu? Kemudian monyet pertama bilang, kalau saya ngasih tahu kamu nggak akan belajar. Ya biar aja kamu juga belajar kayak saya, merasakan penderitaan kesemprot air panas. Dan dia duduk sama seperti monyet pertama. Kemudian generasi berikutnya monyet ketiga, dia datang. Ada dua senior monyet yang duduk berduaan sedang merenungi nasibnya yang sial. Maka dia pun lari-lari ke atas untuk mengambil. Dan ketika turun, dia juga marahin dua seniornya. Dia bilang, kok nggak ngasih tahu? Kalian kan tahu kalian lebih senior di sini. Ada bahaya, kenapa kami nggak dikasih tahu? Dua monyet ini tersenyum-senyum dan bilang, kamu juga harus ngerasain apa yang kami rasakan dulu. Dan monyet ketiga akhirnya duduk juga di situ. Ironisnya Bapak Ibu, datanglah monyet keempat. Monyet keempat itu tanpa tahu persoalan yang sebenarnya, dia tiba-tiba ikutan duduk di situ. Ini realita hidup Bapak Ibu. Banyak orang tiba-tiba ngikutin orang-orang sebelumnya. Senior-seniornya tanpa tahu why-nya kenapa mereka duduk seperti ini. Dalam dunia pendidikan juga sama. Banyak guru-guru, banyak pendidik yang tidak tahu why-nya, akhirnya melakukan apa yang sudah dilakukan oleh para seniornya. Berikutnya Bapak Ibu, kita bertransformasi. Ini adalah transformasi gambar celana dalam wanita dari masa ke masa. Coba bayangkan Bapak Ibu, abad 18, celana dalam wanita bentuknya seperti ini. Panjang, ada kerut-kerutan dan sebagainya, ya. Kemudian berikut tahun 1900 mulai lebih pendek, tahun 50 lebih simpel, 70 lebih simpel, 90 lebih simpel. Sekarang tahun 2022, menurut Bapak Ibu bentuknya seperti apa? Sudah nggak pakai lagi. Ya, mungkin tinggal satu garis ya. Nah, Bapak Ibu mau bicara apa sih di sini? Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di tahun 2022 masih pakai celana dalam berbentuk abad 18, pasti akan jadi orang yang aneh. Begitu juga kita. Ketika kita berubah, ketika dunia berubah tapi kita tidak berubah, kita akan jadi orang-orang yang aneh. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah apa yang kita minum ketika kita dari masa kecil, kita dulu mungkin minum susu, SD kita coba-coba yang bersoda, sudah punya uang, kita coba yang beralkohol. Mungkin hari ini kita sudah sadar bahwa kita harus kembali sehat nih, minum air mineral. Atau mungkin terakhir yang kita minum adalah botol infus. Mudah-mudahan tidak. Kita bicara hidup kita selalu berubah dan kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Bapak Ibu, ini adalah surat cinta. Mungkin yang generasi saya masih sangat ingat bentuk surat cinta menyatakan seseorang masih dengan tulisan tangan yang harus ditulis. Saya coba bacakan, mungkin Bapak Ibu sambil ingat-ingat, sambil ketawa-ketawa juga nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelumnya aku minta maaf jikalau keadaan surat ini telah lancang dan mengganggu aktivitas belajarmu. Aku hanya ingin berterang dan jujur pada diri sendiri bahwa aku suka sama kamu. Semenjak aku mengenalmu, rasa itu mulai muncul hingga kini. Aku berharap
kamu nggak marah atas kejujuranku ini? NB, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat, tidak sempat, harus dibalas. Bapak Ibu, apakah kita pernah melakukan ini? Itu zaman kita, pengalaman kita belum tentu bisa diterapkan sekarang. Anak sekarang kalau ingin menyatakan rasa suka, nggak perlu nulis surat kok. Dia bisa bicara langsung, bahkan tanpa ketemu pun dia bisa lakukan. Ada WA, Instagram, dan sebagainya. Jadi dunia sudah banyak berubah. Oke. Nah, kita bicara tentang dunia pendidikan, Bapak Ibu. Kita tahu dunia pendidikan juga mulai banyak berubah. Saya mengajar setiap tahun, saya juga keliling ke beberapa kota di Indonesia Timur, di Papua, hampir semua kota. Saya juga bisa saya memberikan pelatihan-pelatihan di sana. Dan salah satu program dari BCA adalah kita memberikan Corporate Social Responsibility, dan saya memberikan pelatihan di sana. Kalau boleh milih nih Bapak Ibu lebih suka kalau kita lihat saudara kita masuk rumah sakit di ICU, pinginnya monitor yang kita lihat yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Lebih milih yang mana? Monitor yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Pasti kita akan milih yang sebelah kiri. Yang grafiknya naik turun, nit, 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 nit. Dibandingkan sebelah kanan, nit, 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 nit. Itu artinya sudah mati. Hidup kita sangat dinamis. Sebagai pendidik, sebagai dosen, tantangannya juga sangat dinamis. Tapi kita bersyukur dengan dinamis, dengan banyak perubahan, itu artinya kita masih hidup, masih dikasih kesempatan untuk melakukan banyak hal. Nah, ini hal yang mungkin akan jadi perhatian kita bersama. Kebanyakan guru, trainer, dosen itu diajarkan tentang apa yang harus disampaikan, tetapi tidak diajarkan bagaimana menyampaikan dengan baik. Ya, kita tahu semua ya, ada target-target, ada kurikulum yang harus tersampaikan. Jadi kita hanya diajarkan untuk menyampaikan apa yang harus diajarkan, tapi nggak pernah kita diajarkan bagaimana menyampaikan dengan baik. Belajar adalah masalah tentang pemahaman, retensi, dan perubahan yang berkelanjutan. Pemikiran, perilaku, kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan. Sebenarnya kalau kita bicara sekolah, kuliah, itu kan hanya bicara tentang bagaimana membentuk pola pikir, logik, ya, sistematika berpikir. Tetapi hal-hal yang ada dalam mata kuliah tidak semuanya bisa diterapkan ketika kita bekerja. Karena itu ketika bekerja bersyukur ketika kita punya banyak aktivitas. Teman-teman yang masih kuliah aktif di organisasi. Ada Senat Mahasiswa, ada Mapala, kemudian ada Menwa, dan sebagainya. Karena disitulah kita belajar tentang perilaku, kita bicara kebiasaan, kita bicara keterampilan dan pengetahuan. Mungkin kalau kita nggak melatih saat kita kuliah nanti, ya di dunia kerja kita akan punya gap dengan hal ini. Berikutnya, hal yang perlu kita perhatikan adalah manusia hanya belajar apa yang mereka butuhkan, sisanya mereka lupa. Tadi kita sudah mencoba menyebutkan berapa banyak merek mie instan yang kita kenal. Ternyata yang kita ingat adalah yang kita butuhkan, sisanya lupa. Itu artinya ketika kita mendesain sebuah training, tentunya kita coba mulai dengan training need analysis. Apa sih yang dibutuhkan? Berikutnya, siswa adalah penonton Anda. Mereka belajar dengan baik dari pertunjukan yang menarik. Bapak Ibu, saya banyak sekali ketemu dengan para guru, saya ketemu dengan para dosen, pengajar, trainer, yang cara ngajarnya ya begitu-gitu saja. Membosankan. Bayangkan belajar 1 jam di tempat kuliah, tetapi caranya tidak menarik, tidak menimbulkan curiosity, rasa penasaran kita, dan akhirnya ya sudah sekedar dapat absensi saja. Kemudian pertunjukan yang menarik selalu memperhatikan hal yang detail. Nah, saya biasanya setiap kali mengajar saya akan minta waktu 30 sampai 1 jam. Tadi
saya sudah prepare 30 menit sebelumnya. Ternyata ada hal yang tidak saya duga terjadi. Slide-nya tiba-tiba tidak bisa muncul seperti full screen seperti ini. Dan hal yang tersebut hanya bisa dilakukan ketika kita prepare. Artinya, ketika kita mengajar, ya kita nggak hanya bicara, oh besok pagi berangkat ngajar, enggak. Tetapi ada hal detail yang harus kita siapkan. Ini bukanlah tentang bagaimana Anda mengelola pikiran dan hati siswa atau mahasiswa, tetapi bagaimana Anda mengelola pikiran dan hati kita sendiri. Kita tahu bahwa ketika kita ngajar, mood kita bisa berbeda-beda. Mood kita mungkin ketika marah dengan anak, dengan istri, mungkin dengan tetangga, masuk ke dalam ruang kelas, moodnya pasti beda. Tapi ini bukan masalah mahasiswanya, bukan masalah siswanya. Bagaimana kita membawa diri kita dan hati kita ketika kita ngajar. Berikutnya, ini yang menarik. Guru yang hebat belajar dari kelas-kelas mereka atau siswa dan pengalaman mereka. Jadi Bapak Ibu, saya selalu tertarik untuk mengajar dimanapun. Di anak jalanan saya ngajar, kemudian di kampus juga saya ngajar, di beberapa perusahaan saya ngajar. Terakhir saya sering banyak memberikan pelatihan di KPU, kemarin itu di Dinas Sosial, di Departemen Agama, dan itu mengajarkan saya banyak belajar, karena banyak sekali hal-hal yang saya tidak tahu, dan itu membuat wawasan kita lebih baik. Oke. Guru yang hebat tidak dilahirkan, tapi dilatih. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita jadi guru yang hebat, tidak dilahirkan, tapi dilatih. Bapak saya guru, ibu saya juga guru. Tapi saya tidak bisa menjadi guru yang hebat ketika saya tidak melatih. Karena ketika kita melatih, kita akan bicara persiapannya, kita akan bicara eksekusinya, kita bicara juga evaluasinya. Guru yang hebat memiliki teknik dan gaya mereka sendiri. Tipsnya adalah tidak meniru, tapi belajar bagaimana sesuai dengan Anda. Kadang-kadang kita punya role model yang menurut kita, ini keren banget kalau saya nyontek cara ngajarnya. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita tahu kekuatan kita ada di mana. Ya, itu yang perlu kita latih. So, temukan dan tajamkan gaya Anda sendiri. Itu yang penting. Saya bukan tipe orang yang ketika mengajar seperti motivator yang berapi-api. Tapi saya tahu, saya punya kekuatan bagaimana menginfluence orang. Itu yang saya pertajam. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita bicara tentang peran guru. Ya. Satu, kita akan mendorong siswa untuk belajar untuk memecahkan banyak permasalahan. Karena di dalam dunia kerja kita harus siapkan anak didik kita untuk siap memecahkan beberapa permasalahan. Dan permasalahan yang kita hadapi sekarang sangat kompleks. Pengalaman masa lalu kita belum tentu bisa diterapkan untuk kita ajarkan memecahkan persoalan masa kini. Kemudian kita juga harus mengajarkan bagaimana mengeksplorasi, menemukan hal baru untuk mereka sendiri. Kemudian kita akan menghargai dan mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Dulu kalau kita SD, SMP, SMA, cara belajar kita selalu didikte. Oke, kalau belajar semua tangannya di atas, perhatikan guru. Tapi ketika kita kuliah, kita punya gaya belajar yang berbeda-beda. Saya ingat sekali ada teman saya yang ketika belajar, dia kayaknya cuek banget, nggak pernah dengerin, nggak pernah lihat slide, tapi dia adalah tipe yang auditori. Dia lebih suka mencerna mata pelajaran dari kata-kata yang diucapkan oleh dosennya. Jadi memang nggak pernah lihat, tidak pernah berinteraksi langsung sama dosennya, tapi dia tangkap semua dari kata-kata yang dia ucapkan. Nah, kalau di dalam taksonomi Bloom ada orang yang visual, yang lebih suka melihat slide-nya, oke, suasana kelasnya oke, tapi ada yang auditory, yang nggak perlu slide yang bagus, yang penting cara ngajar dosennya atau gurunya itu enak, pemilihan kata-katanya enak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang kinestetik, yang lebih suka gaya belajarnya adalah banyak mempraktekkan. Nah, nanti kita di bagian belakang bisa diskusi hal ini. Kemudian yang terpenting adalah
sebagai seorang guru, kita harus berani menantang cara berpikir siswa kita. Kalau dulu kan kita menganggap bahwa guru selalu benar. Ternyata saat ini yang kita butuhkan, bisa nggak sih kita menantang cara berpikir siswa kita? Karena dengan melakukan study case, kemudian focus group discussion, itu akan terbuka wawasan mereka. Kemudian berikutnya kita akan mendorong cara-cara baru untuk melihat sesuatu. Lihatlah perspektif yang berbeda, thinking out of the box. Ya. Kemudian kita akan melibatkan setiap siswa kita dalam proses pembelajaran. Kalau dulu kan masih searah. Nah, mulai hari ini mungkin kita akan mencoba, ternyata pembelajaran yang menyenangkan itu terlibat semuanya. Kemudian kita bisa gunakan pengalaman siswa untuk meningkatkan proses belajar. Yang harus kita ingat adalah siswa kita, mahasiswa kita, itu sebenarnya paling senang ketika pengalamannya bisa dibagikan pada yang lain. Ingat, orang dewasa suka ingin terlihat pintar di depan yang lain. Sekali lagi saya katakan, peserta dewasa sangat suka terlihat pintar di depan peserta yang lain. Karena itu kita ambil pengalaman-pengalaman mereka. Kita ambil hal-hal yang mungkin pernah dialami sehingga akan memperkaya dan menjadi referensi ketika kita berproses dalam belajar. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ini sebuah gambar. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan gambar ini. Apakah ikannya memang bisa terbang? Nah, ini hal kecil Bapak Ibu. Kita selalu terkotakkan dalam pemikiran bahwa ikan itu ada dalam akuarium, dalam bejana. Tetapi kalau kita lebarkan visualnya, sebenarnya bejana ini berada di dalam kolam. Artinya semuanya berada di air. Nah, mari kita lihat bahwa seorang pendidik, seorang pengajar itu harus mulai berpikir thinking out of the box. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Saya suka sekali dengan kompetisi. Beberapa kompetisi trainer di tingkat nasional maupun di tingkat dunia sudah saya ikutkan. Dan ternyata modalitas seorang guru, seorang dosen, seorang trainer itu harus punya beberapa hal. Yang pertama, good looking. Kenapa harus good looking Bapak Ibu? Ternyata kalau pengajarnya penampilannya oke, keren, itu menyenangkan untuk dilihat. Ya. Yang kedua, good listening. Banyak sekali para guru, para dosen tidak belajar untuk good listening. Mereka hanya mendengar tapi nggak nyimak. Kadang-kadang jawaban dari yang ditanyakan berbeda dengan apa yang diharapkan oleh peserta didik kita. Yang ketiga, good cooking. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Mungkin kita pernah ingat, seorang guru itu cara ngajarnya beda-beda, cara masaknya beda-beda. Misalnya, saya ingat sekali dulu saya punya guru kimia yang itu menurut kita adalah momok banget belajar kimia karena menghafalkan banyak unsur kimia, banyak rumus-rumus. Tetapi ketika ketemu dengan dosen yang lain, ketika ketemu dengan guru yang lain, ternyata dia mengajarkan banyak hal cara meramunya. Menu yang sama diramu oleh orang yang berbeda, disajikan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan beda. Saya ingat sekali dulu saya tidak tertarik dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia. Tapi saya tertarik akhirnya ke bidang kimia gara-gara guru saya mengajarkan unsur-unsur kimia. Dia menghafalkan beberapa unsur kimia. Yang saya ingat sekali dia mengajarkan ada jembatan Peledih waktu SMA yang kurang lebih bunyinya adalah bebek mangan cacing seret banget rasane. Itu unsur kimia Be, Mg, Mg, Ca, Sr, Bg. Nah, itu unsur kimia yang ternyata menyenangkan ya kalau dibuat jembatan Peledih. Dan guru saya menginspirasi saya, ternyata nggak sulit loh kalau kita bisa memasak dengan cara yang oke. Kemudian berikutnya seorang guru, seorang dosen maupun trainer harus good acting. Kalau muka kita datar-datar saja, ya nggak akan menjadi penampilan yang menarik. Tentunya Bapak Ibu, kita harus belajar acting. Boleh kok kita kadang-kadang marah, boleh kok
kita kadang-kadang juga harus ekspresif, karena itu membuat dinamika kelas kita menjadi menarik. Berikutnya adalah good singing. Walaupun kita nggak bisa nyanyi, ada kalanya supaya kelasnya nggak boring, boleh dong kita nyanyi juga. Karena belajar public speaking itu kayak belajar nyanyi juga. Harus ada rasa di situ. Nah, nanti next suatu saat ada waktu kita belajar tentang public speaking. Karena kalau kita bicara apa sih yang kita sesali dulu yang kita pelajari, ada sebuah penelitian ternyata yang kita sesali ketika kita sudah masuk dunia kerja adalah kita tidak belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang bagus. Public speaking itu menjadi hal yang penting ketika kita masuk dalam dunia kerja. Dan terakhir, kita bicara seorang guru harus juga good entertaining. Supaya nggak bosen, Bapak Ibu bisa main sulap, Bapak Ibu bisa bermain puisi, Bapak Ibu bisa apapun membuat suasana kelasnya nggak membosankan. Mudah-mudahan kita bisa lakukan ini. Good looking, good listening, good cooking, good acting, good singing, dan good entertaining. Nah, kenapa itu kita pelajari? Abraham Maslow, seorang psikologis, mengatakan gini, kalau yang Anda punya hanya palu, semua terlihat seperti paku. Maksudnya gimana? Kalau bekal kita cuma palu, punya masalah apapun, terlihat seperti paku. Jadi harus pakai palu penyelesaiannya. Karena itu dari sini, yuk kita mulai. Modalitas kita juga harus banyak nih. Ya, tadi unsur-unsur personality yang kita punyai, good looking, good cooking, dan sebagainya harus kita juga kuasai. Berikutnya, jutaan orang melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya, kenapa? Agak menggelitik sih pertanyaan dari Bert Barth, ya. Dia mengatakan, jutaan orang melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya kenapa. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Bagi peserta, bagi siswa, bagi mahasiswa, saya itu punya hak. Apa hak yang kita punya? Kita berhak untuk bicara, bertanya, dan berpendapat. Jadi buka ruang seluas-luasnya ketika kita mengajar untuk orang berani bicara, orang berani bertanya, dan orang berani berpendapat. Yang kedua, saya berhak untuk mendapatkan tempat yang nyaman. Bapak Ibu, kalau kelas kita bentuknya gitu-gitu saja rasanya juga bosan. Toh meja kuliah pun bisa kita desain untuk menjadi tempat diskusi yang nyaman. Bisa kita rombak layout-nya. Atau bahkan yang lebih menarik, ngajar itu nggak harus melulu di dalam kelas. Kita boleh keluar kok, cari ruangan, ngobrol bareng, dan itu menjadi tempat yang nyaman untuk orang belajar. Kemudian berhak untuk mencoba dan membuat kesalahan. Banyak guru yang hati-hati jangan sampai siswanya salah. Padahal justru ketika dia salah, kita akan belajar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kemudian berhak untuk menikmati proses pembelajaran dan suasana yang menyenangkan. Bapak Ibu, saya belajar di Singapura tentang bagaimana sebuah tempat training. Mereka bikin mock-up-nya dengan sangat keren sekali. Mereka juga bikin ruang yang colorful. Kemudian banyak tulisan-tulisan di dalam ruang. Jadi ketika dia masuk dalam ruang kelas, dia merasakan sebuah ambience yang sangat luar biasa. Menyenangkan, banyak quote-quote yang menginspirasi mereka. Mungkin kita boleh desainkan itu untuk tempat belajar kita, entah itu di kelas, entah itu di ruang kuliah. Bikin colorful, banyak quote, ya, banyak gambar-gambar yang inspiring. Dan terakhir, bagi peserta, saya berhak mendapat perlakuan yang adil. Dulu banyak sekali guru-guru kita hanya fokus pada yang pintar-pintar saja. Yang nggak pintar malah diabaikan. Justru kenapa kita harus melakukan adil? Karena kita juga ingin mengembangkan yang pintar dikembangkan sesuai kapasitasnya, yang biasa-biasa saja bahkan yang tidak pintar pun harus kita kembangkan. Oke. Nah, ini menyangkut hal yang tadi kita sudah bahas, bahwa kita punya kredibilitas guru. Yang pertama, kredibilitas guru yang pertama adalah orang yang bertindak sebagai personal conduct. Maaf tulisannya salah. Kita harus bisa membuat semua hal yang terkait di dalam kelas kita menjadi tanggung jawab kita, menjadi sesuatu yang menarik.
sesuatu yang menyenangkan. Ya, kita harus kuasai A sampai Z. Sekarang zaman teknologi, kalau cara ngajar kita masih konvensional, sudah tidak dibutuhkan. Teman-teman yang kita butuhkan adalah mereka-mereka yang suka belajar banyak hal, perkembangan, bahkan beberapa guru cara mengajarnya adalah membuat TikTok. Ya, dan ini yang menarik. Ternyata TikTok itu peningkatannya dalam proses pemasaran, dalam proses pembelajaran itu 173%. Sementara Instagram yang dulu kita pikir ini efektif untuk promosi, ya, untuk pembelajaran, efeknya hanya 22%. Ya, jadi mulailah membuat variasi-variasi untuk kita mengajar. Yang kedua, kredibilitas guru yang berikutnya adalah kita juga menjadi social practice. Ya, Bapak Ibu harus mencoba mengajarkan banyak hal. Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bekerja sama, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang content experience. Ya, ingat, good cooking. Materi yang sama diolah oleh orang yang berbeda, resultnya bisa beda. Bisa jadi Bapak Ibu diberikan kurikulum A, tapi Bapak Ibu bisa melakukan banyak pengayaan dengan konten, kasih video, kasih gambar, kasih latihan, itu akan sangat berbeda. Jadi mulailah kita kembangkan cara mengajar kita untuk menggunakan banyak tools. Dan terakhir yang paling menarik adalah kredibilitas seorang guru adalah dia adalah agent of change, ya, agen perubahan. Bapak Ibu, saya banyak sekali mengajar di area Papua. Di sana ternyata memang sangat berbeda dengan teman-teman di Jawa. Jadi guru-guru di Papua itu kebanyakan adalah orang-orang dari Jawa, orang dari Bugis, Makassar, kemudian juga orang-orang dari Sunda. Bahkan terakhir-terakhir ini banyak juga orang-orang dari Sumatera Utara yang mengajar di sana. Tantangannya apa Bapak Ibu? Mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Orang-orang di sana, kita tahu semua secara kondisi yang memang cukup memprihatinkan. Tapi sekarang sudah mulai baik, karena banyak guru-guru yang mulai mengubah cara mengajarnya. Cara mengajar di Jawa bisakah diterapkan di Papua? Ada yang bisa, ada yang enggak. Saya ingat sekali cerita seorang guru ketika ngobrol sama saya. Jadi kalau kenaikan kelas, yang datang bukan anaknya ngambil rapot, ya, tapi orang tuanya, ya, dan apa yang dia bawa golok. Jadi gurunya dikasih pilihan, naikin anak saya atau kamu pilih ini, pilih golok, ya, dan pressure-nya cukup gede. Tapi kita lihat perkembangan Bapak Ibu kalau ke Papua sekarang mereka juga sudah mulai banyak perubahan. Anak-anak sudah banyak sekali mengenal gadget, ya, cara mengajarnya juga sudah bagus, ya. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi agent of change. Bapak Ibu kalau punya sesuatu kita bisa berbagi untuk saudara kita di Indonesia Timur. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, apa sih profesi yang banyak dicari 2020? Salah satu tugas kita adalah mengantarkan anak didik kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ternyata berdasarkan penelitian, profesi yang paling banyak dicari di tahun 2023 adalah web developer. Dan ini tentunya Bapak Ibu, kita juga akan mengajarkan anak didik kita untuk berpikir kritis, kreatif, karena web developer dibutuhkan kompetensi tersebut. Kemudian cyber security, content creator, social media specialist, SEO, ini lebih ke security operation, ya. Jadi kemudian trainer. Nah, kita lihat Bapak Ibu, semua banyak menggunakan otak kanan. Dulu pendidikan kita lebih banyak menggunakan otak kiri. Ya. Nah, kalau melihat seperti ini, ternyata cara kita memberikan pelatihan, cara kita memberikan pembelajaran juga harus mulai gunakan otak kanan. Mari kita lihat, apakah iya sih bahwa pendidikan yang kita berikan itu akan melahirkan orang-orang yang siap kerja? Ternyata ini adalah 7 pekerjaan dengan bayaran yang fantastis. Di era sekarang,
public speaker, programmer, agent asuransi, copywriter, digital marketer, YouTuber, dan selebgram, ya. Ini menjadi pekerjaan yang punya bayaran fantastis. Pendidikannya apa? Apakah ketika sekolah mereka diajarkan ini? Ya, balik pada kita, Bapak Ibu. Kita harus mengaktifkan otak kiri dan otak kanannya. Karena pekerjaan-pekerjaan ini ternyata juga butuh mengasah otak kiri dan mengasah otak kanan. Bapak Ibu, apakah Anda kenal dengan Stefani Mato? Kalau kita bicara, kita kan pingin anak didik kita nanti menjadi sukses, menjadi orang. Dulu kalau ditanya, apa sih cita-citanya? Sebagian dari kita pingin jadi insinyur, jadi dokter. Anak sekarang milenial ternyata cita-citanya beda dengan kita. Ada yang pernah tahu siapa Stefani Mato? Kalau tidak tahu, Bapak Ibu, Stefani Mato adalah seorang presenter yang akhirnya keluar dari dunia presenter. Dia menjadi seorang marketing. Apa yang dia jual? Yang dijual adalah kentut. Mungkin kita tidak pernah terpikir, kentut bisa jadi duit. Ya, satu toples isinya $1.000 atau sekitar 14,22 juta satu toples. Bayangin Bapak Ibu, hanya kentut aja bisa mendatangkan uang segitu. Dan dia menjadi seorang jutawan karena hanya dengan cara menjual kentut. Dan informasi terakhir, dia masuk rumah sakit karena bermasalah dengan jantungnya, karena dia ingin memproduksi kentut sebanyak-banyaknya, dan akhirnya dia banyak makan kacang, dan itu berefek pada jantungnya. Apa yang mau kita pelajari? Ternyata ke depan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak kita duga. Bahkan pekerjaan yang dulu ada menjadi ideal, menjadi agak ideal lagi. Nah, mari kita lihat, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ini, keterampilan di abad 21. Ada banyak keterampilan yang kita harus bekali. Satu, critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini harus menjadi bobot dalam setiap kita memberikan pembelajaran. Kedua adalah creativity and innovation, kreativitas dan inovasi. Orang Indonesia terkenal sangat kreatif, cuman karena tidak diberikan arahan yang benar, kreativitasnya kadang dirempet-dirempet dari sisi bahaya. Jadi mari kita pancing peserta didik kita untuk kreatif dan melakukan banyak inovasi, dimulai ketika dia belajar di sekolah. Kemudian collaboration. Saat ini kita bicara, nggak ada orang yang bisa bekerja sendiri, nggak ada perusahaan yang bisa bekerja sendiri. Mereka harus berkolaborasi. Contohnya, kalau kita bicara dunia transportasi, siapa sih pemilik taksi terbesar? Ternyata dulu Uber ada pemilik taksi terbesar. Sekarang ini ada Grab, ada Gojek. Mereka berkolaborasi. Mereka punya fisik, punya aset? Tidak. Asetnya adalah kolaborasi. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu adalah kita harus siapkan anak didik kita untuk belajar berkomunikasi dan mencari banyak informasi. 4C ini harus menjadi sesuatu yang jadi concern kita dalam mendidik anak didik kita. Terus apa sih kompetensi terendah yang dibutuhkan? Ada banyak hal. Kita bicara knowledge, kita bicara skill. Ini harus terus diasah. Kalau dulu patah Jawa mengatakan kebun nusu gudel, itu ternyata benar Bapak Ibu. Sekarang justru kita akan banyak belajar pada anak-anak kita. Mereka lebih cepat belajar dibandingkan kita. Kalau kita nggak ikut belajar, kita nggak ada artinya buat mereka. Ngapain berada di kelas? Mending di rumah. Informasi semua bisa dicari dari rumah. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kompetensi seorang guru atau seorang trainer itu ada bicara tentang attitude and behavior. Kita bicara sikap dan perilaku kita. Karena kita adalah role model buat mereka. Dan yang terpenting juga adalah kita harus punya value, kita harus punya keyakinan. Nilai-nilai inilah yang akan kita wariskan pada generasi-generasi setelah kita. Oke.
Nah, kalau Bapak Ibu para guru pernah belajar tentang sistem Tandur, salah satunya adalah tumbuhkan, yaitu jelaskan tujuan dan manfaatkan. Biasakan ketika kita mengajar, kita harus jelaskan tujuan dan manfaatnya kita belajar ini. Kita masih ingat, zaman dulu kita nggak pernah tahu buat apa kita belajar ekonomi, belajar biologi, karena kita tidak pernah dijelaskan tujuan dan manfaatnya. Berikutnya kaitkan dengan dunia nyata. Misalnya, kamu nanti belajar ekonomi, tujuannya adalah kamu nanti harus bisa mengatur finansial kamu. Ketika kamu kerja, kamu tahu mana skala prioritasnya. Mana yang boleh dibeli karena ingin, mana yang boleh dibeli karena butuh. Nah, kaitkan dengan dunia nyata. Kemudian, ngajar itu sekarang konteksnya akan lebih banyak mengajukan pertanyaan dan masalah. Bukan satu arah. Kita memberikan informasi, tapi pancing dengan banyak pertanyaan menimbulkan rasa ingin tahu. Kemudian ciptakan lingkungan kerja fisik dan emosional. Ya, jadi Bapak Ibu, kita tahu anak-anak sekarang itu kan lebih suka bermain dengan gadget. Kita nggak pernah melatih fisiknya, kita nggak pernah melatih kecerdasan emosionalnya. Maka itu penting kita latih. Dan terakhir, adakan kompetisi. Ya, kompetensi melatih kompetensi. Sekali lagi Bapak Ibu, kompetisi melatih kompetensi. Di tempat kerja sebelumnya, kita terbiasa bekerja dengan kompetisi. Semua dikompetisikan. Contoh hal simpel. Kita selalu bikin grup-grup kecil untuk berkompetisi, tujuannya mengencourage orang untuk berani berbicara, untuk berani mengungkapkan ide. Dan yang menarik adalah di tempat kerja sebelumnya, hal-hal kecil kita lombakan, misalnya lomba latihan berbuka puasa. Mungkin buat kita ini aneh, tapi ternyata mereka akan berkompetisi gimana menyiapkan buka puasa yang bagus. Ya, lomba untuk best presenter. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hal yang penting. Kita harus biasakan anak kita untuk berani untuk berbicara di depan umum. Kenapa? Karena tuntutan pekerjaan yang ada di masa depan adalah siapa yang berani berbicara di depan umum, mengungkapkan ide-ide dan gagasan. Mari kita flashback. Teman kita sekolah, teman kita kuliah, yang karirnya bagus, yang pinter bicara, atau yang pinter secara intelektualitas, atau IPK-nya bagus. Realitanya ada banyak teman-teman kita yang dulu IPK-nya bagus karena dia tidak bisa mengungkapkan ide-ide dan gagasan, akhirnya ide dan gagasan diambil oleh mereka yang biasa-biasa saja, dan ketika dia present, hasilnya luar biasa, dia yang karirnya lebih bagus. Jadi buat kita yang punya siswa, yang kita punya mahasiswa, kita akan latih anak didik kita untuk berani berbicara di depan umum. Oke. Nah, tugas atau fungsi lain seorang guru atau seorang trainer atau dosen adalah kita punya tugas untuk transfer knowledge. Aset terbesar dari sebuah perusahaan adalah knowledge. Jadi, bagaimana kita bisa mentransfer hal-hal yang menjadi pengalaman masa lalu untuk diperbaiki di masa depan. Nah, tugas kita adalah mentransfer knowledge tersebut. Kemudian seorang guru, seorang trainer juga harus bisa jadi role model. Kita harus bisa walk the talk, talk the walk. Banyak orang bilang, dia kan cuma bisa ngomong doang, prakteknya nol. Nah, itu artinya saat ini kita harus jadi role model yang bisa menjalankan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita bisa jalankan. Walk, talk, talk the walk. Dan terakhir, Bapak Ibu, kita bicara fungsi sebagai seorang guru adalah sebagai konsultan. Nah, tentunya Bapak Ibu, apalagi di era digital ini, sahabat anak didik kita adalah gadget. Mereka jarang berinteraksi dengan keluarga. Mereka jarang berinteraksi dengan orang lain. Maka fungsi kita harus menjadi konsultan. Dan keempat fungsi lain adalah kita harus bisa menjadi seorang entertainer. Tadi Bapak Ibu, supaya kelasnya nggak bosenin, kita harus banyak menggunakan metode dalam pembelajaran kita. Oke.
Kita akan lanjutkan atau ada tanya jawab dulu? Tinggal beberapa slide sebenarnya. Boleh dilanjutkan, Pak. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Baik, Pak Rifki. Baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, 3 main pilar ketika kita menjadi seorang guru, seorang dosen adalah self-mastery, content mastery, audience mastery. Self-mastery bicara tentang kalau kita ngajar, maka kita harus benerin diri kita dulu. Kita harus jadi role model. Kita harus bisa memberikan sesuatu yang kita bisa sharingkan sesuai dengan apa yang kita tahu dan kita selalu improve dengan diri kita. Yang kedua adalah content mastery. Konten itu punya bobot. Jadi dalam dunia pelatihan itu ada namanya konten dan konteks. Nah, konten dan konteks itu dua-duanya penting. Dan kita harus jadi master di situ. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah audience mastery. Kita harus jadi master untuk bisa menguasai siapa audiens kita, siapa peserta didik kita. Setiap anak didik punya keunikan tersendiri. Cara belajarnya bisa beda-beda. Bisa nggak kita mengelola mereka? Itu tantangan kita sebagai seorang guru. Nah, kalau ini hal yang mungkin penting Bapak Ibu. Ngajar itu analoginya seperti seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat. Jadi kalau kita bicara, mana sih bagian terpenting ketika kita menerbangkan pesawat? Ternyata tiga-tiganya penting. Ribuan kali seorang pilot terbang, maka ketika mulai take off, dia punya deg-degan yang sama. Pembukaan itu harus di-prepare. Kemudian ketika dia mulai terbang, itu kita bicara materi inti. Bisa nggak membuat penerbangannya menjadi menyenangkan? Yang terakhir, penutupnya itu seperti landing. Pembukaannya oke, materinya oke, penutupnya juga harus bisa disamerikan, disimpulkan, sehingga bisa menjadi sesuatu yang mudah ditanam di bawah sadar kita, ada sesuatu yang bisa di-anchor di bawah sadar kita. Sehingga ketika kita mengajar, orang akan ingat apa yang sudah dipelajari. Karena pembukaannya menstimulus orang berpikir, materinya membuat orang banyak berinteraksi, penutupnya pun akan mengunci dengan learning point yang dibutuhkan. Nah, ini juga model kita, ada 5P untuk powerful presentation. Yang pertama, preparation. Bapak biasakan ketika kita mengajar, siapkan semuanya dari hal-hal kecil, mulai cara kita berpakaian, penampilan kita, bahkan clicker, bahkan semua hal yang kita coba akan seringkan, semuanya harus di-prepare. Jangan bonek. Yang penting isi materi, tidak disarankan. Kalau kita menjadi seorang extraordinary trainer atau extraordinary teacher, semua harus di-prepare. Saya dulu sering mengisi beberapa materi dengan James Squee. Saya ingat sekali ketika mulai mengajar, James Squee selalu keliling ke ruangannya. Saya sampai nanya, Mr. Jim, Anda kan sudah sering kali memberikan pelatihan, memberikan seminar dan sebagainya. Kenapa harus seperti nervous ya? Dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan buat saya. Dia bilang gini, saya bersyukur punya nervous. Karena kalau saya nervous, berarti saya lebih prepare. Dan itu yang dilakukan James Squee. Dia keliling ruangan, dia cek sound-nya. Dia duduk di paling belakang, memastikan bahwa peserta yang jadi peserta seminarnya bisa melihat apa yang dia tulis di depan. Sampai dia cek semua suara yang akan efektif kelas tersebut. Jadi preparation menjadi hal yang penting. Kemudian purpose. Nah, tujuan pembelajaran itu penting, Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat kurikulum ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus tertulis secara detail. Kemudian presensi juga penting. Kehadiran kita, fisik, emosi, mental juga akan menjadi concern peserta didik kita. Dan terakhir, mengajar akan jadi lebih menarik, lebih bagus kalau kita melibatkan passion kita. Apapun kalau dilandasi passion, pasti hasilnya akan jadi baik. Dan terakhir,
personality kita juga harus kita perhatikan karena kita adalah role model. Nah, berikutnya kita bicara tentang impact. Ya, impact itu bicara I-nya adalah integrated into your style. Integrasikan dengan gaya Anda. Nggak usah Anda yang mungkin merasa saya nggak ekspresif. Ya, Anda tahu kelemahan kita nggak ekspresif. Caranya gimana? Tampilkan dengan slide-slide yang visualnya bagus. Saya dulu merasa bahwa ketika saya menjadi seorang trainer, saya merasa kekuatan saya adalah suara saya lemah, intonasinya nggak bagus. Yang saya lakukan supaya fokusnya peserta nggak langsung ke saya selalu bikin desain-desain slide yang menarik. Kemudian move the presentation on. Jadi ketika teman-teman sudah mulai mengajar, jangan berdiri di satu titik. Lakukan interaksi, berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Karena ketika presentasi, itulah panggung kita. Kemudian professional appearance. Jangan ketika kita mengajar, kita gunakan pakaian seadanya, Bapak Ibu. Ya, kuncinya adalah gunakan pakaian satu level lebih tinggi dibanding audiens Anda. Karena Anda adalah center dari perhatian audiens. Jadi gunakan pakaian-pakaian yang membuat Anda nyaman, tapi harus satu level lebih baik dari peserta Anda. Appropriate to the moment. Paskan momennya. Kadang-kadang kita punya topik yang menarik, momennya oke, boleh jadi bahan diskusi yang menarik. Communicate to the audience. Ya, selalu ajak interaksi. Selalu audiensnya libatkan, dan itu akan mempermudah proses belajar mengajar kita. Dan T-nya adalah technically sound. Suara menjadi hal yang penting yang akan membuat presentasi Anda menjadi powerful. Jadi pastikan cek sound dengan bagus, pastikan suara Anda bisa menggrab seluruh perhatian audiens Anda. Nah, tadi kita bicara tentang taksonomi Bloom, ada 3 tipe audiens kita. Yang pertama adalah auditory participant, yaitu peserta yang memang lebih suka dengar suara gurunya. Saya ingat sekali dulu ketika zaman SMP, saya punya guru orangnya biasa saja, tapi suaranya enak didengar. Jadi saya selalu berusaha fokus untuk dengerin apapun yang dia katakan. Padahal orangnya biasa saja. Dan saya tipe auditory, jadi pemilihan kata, penyusunan kalimat, pemilihan diksi itu menjadi penting. Yang kedua, tipe visual participant. Ini adalah orang yang sangat memperhatikan visual. Kalau slide-nya oke, dia pasti akan fokus. Tapi banyak kelemahan dan kesalahan kita para guru yang tidak prepare. Ketika mengajar, ya sudah, seperti OHP saja, hitam putih dengan font yang biasa. Memang ada effort di situ, tetapi itu akan membantu buat peserta yang visual. Karena fokus mereka akan menjadi bagus ketika visualnya juga bagus. Kemudian kinesthetic participant, kita bicara ada loh peserta kita yang lebih suka dengan aktivitas. Jadi jangan melulu dengan tadi Bapak Ibu memberikan ceramah, Bapak Ibu memberikan materi searah, tapi libatkan mereka. Terus bagaimana cara grab your audience? Yang pertama adalah building mood. Tidak mudah Bapak Ibu. Kita juga punya problem. Kadang problem di rumah kebawa ke sekolah, ke kampus. Kadang problem kampus kebawa ke rumah. Nah, building mood menjadi penting. Caranya gimana? Yang sering saya lakukan adalah setiap pagi, walaupun mood saya nggak bagus, saya selalu berusaha menyapa siapapun yang saya temui. Entah itu tukang sapu, entah itu satpam. Saya selalu sapa, selamat pagi, apa kabar? Ternyata dengan cara itu, saya dapatkan energinya. Yang kedua, pilihlah lagu-lagu yang membuat mood kita jadi bagus. Banyak ketika kita mengajar, sudah punya problem di rumah, kita puterin lagu dangdut, lagu yang melo, mood kita makin hancur. Cari pilihan-pilihan lagu-lagu yang oke, yang membangun mood kita. Yang kedua, mastering training aid. Kita harus kuasai Bapak Ibu seluruh tools-tool atau alat yang ada. Kita nggak bisa bergantung pada orang lain yang akan membantu. Khususnya ketika teman-teman nanti
jadi public speaker. Anda bisa keluar kota kemana saja, menjadi dosen juga bisa jadi terbang di mana saja. Pasti alat bantu itu sesuatu yang harus Anda kuasai. Yang ketiga, handling unique participant. Sekali lagi, different people, different treatment. Jadi setiap peserta didik kita bisa jadi pendekatannya berbeda-beda. Ada yang merasa harus diperhatikan secara khusus, harus dipuji, itu ada. Jadi kita coba handling unique participant. Oke. Nah, ini tools yang harus dikuasai sebagai seorang guru, seorang trainer. Harus tahu cara membuat slide presentasi yang menarik, LCD, flip chart, whiteboard, TV monitor, handout, video recorder, laptop pointer, dan sebagainya. Semuanya harus benar-benar bisa kita kuasai. Terakhir, Bapak Ibu, apakah kita sudah bisa menjadi extraordinary teacher? Di akhir pelatihan biasakan melakukan evaluasi. Caranya adalah kita bisa lakukan dengan bertanya pada peserta didik kita, ya, atau kita bisa melakukan pengisian form evaluasi. Apa yang mau kita lihat adalah kita bisa lihat seorang guru tersebut ketika mengajar apakah menguasai materi yang diajarkan atau tidak. Yang kedua, bisakah menyampaikan materi dengan jelas dan terstruktur? Itu sangat bisa dirasakan oleh peserta didik kita. Kemudian bisakah kita menyampaikan materi kita dengan cara-cara yang menyenangkan, nggak monoton, nggak membosankan. Yang keempat, mendorong peserta aktif dalam kegiatan pelatihan. Libatkan mereka. Pada dasarnya, peserta didik kita suka sekali kalau dilibatkan. Ya. Dan terakhir, bisakah kita menjawab pertanyaan dengan jelas? Itu evaluasi yang harusnya Bapak Ibu membiasakan diri untuk selalu improve dalam metode kita mengajar. Kurang lebih itu Bapak Ibu materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya saya kembalikan kepada Pak Rifki. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Derajat Satrio Prabowo, luar biasa sekali materinya, sangat lengkap dan komplit ya Pak ya, mulai dari bagaimana motivasi untuk mengajar, terus bagaimana kemudian teknis-teknisnya juga, bahkan di hal terakhir tadi juga disampaikan menjadi content creator tadi, public speaking yang baik juga perlu dibutuhkan untuk menjadi pengajar yang excellent di masa sekarang. Agar anak-anak ataupun juga peserta atau audiens yang menjadi target kita ini juga tertarik dengan apa yang sedang kita bicarakan, tentang topik yang sedang kita bicarakan juga. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini belum ada yang menuliskan di kolom chat, namun boleh sekali untuk raise hand. Ini yang pertama ada Pak Varian Syahabe yang sedang raise hand. Silakan Bapak, ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derajat. Iya Pak. Sesama alumni nih Pak ya. Ya. Di alma mater kita. Saya hanya mau share-share sedikit aja. Tadi Bapak, tapi sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Saya itu statistik Pak, angkatan kedua. Ya Pak, angkatan 78. 77. Angkatan 77 ya Pak. Iya. Jadi saya ini masih kuliah di Ragen. Nah, kemudian mengembara Pak. Ceritanya ini di BUMN sekitar 33 tahun Pak. Ya. Kurang lebihnya sekarang udah pensiun, back to kampus. Mungkin kurang lebih lah dengan Pak Derajat aja saya kira. Ya. Jadi tadi sangat menarik Pak, saya melihat apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai, tadi kan sebelum kita masuk kelas, apa yang diajarkan, kemudian bagaimana cara mengajarkannya kan. Ya. Itu kan poin yang tadi satu. Kemudian tadi TNA juga menjelaskan, training need analysis. Kita melihat dulu sebagai dasar kita membuat. Kemudian tadi ada lagi yang sempat saya catat di sini, ciri-ciri dosen itu. LLCA, looking, listening, cooking, acting. 4 itu saya kira yang nia, yang good semua. Baru sebelum itu juga Bapak menyampaikan tadi mengenai problem solving, kemudian KSA.
knowledge, skill, attitude, ya. Nah ini sangat menarik ini. Di sini problemnya kalau kita mengajar, menghadapi di kelas, ada murid, ada guru kan, Pak. Iya. Kemudian ada materi interface-nya, yaitu komunikasi untuk penyampaian. Kalau kita nyampaikan baik, tentunya baik. Maksimal hasilnya kan. Betul. Kemudian penyampaian komunikasi ini tentunya ada sarana yang mendukung, ya Bapak katakan terakhir tadi kan, dengan sarana itu. Nah, pertanyaan saya ini pertanyaan saya pertama, ini kadang-kadang ini tidak lengkap. Kita begitu datang, ya contoh lah Bapak sudah pengalaman sampai ke Papua, Irian segala macam ya. Mungkin sampai ke Sorong, Kelamono segala mungkin ya. Saya sebutin karena saya juga pernah ke sana. Jadi sarana-sarana itu kan kadang-kadang kita di lapangan tidak ini. Itu yang satu ya, sarana mengenai sarana. Kemudian yang keduanya, di situ biasanya kita sering kalau di daerah itu yang kita hadapi, orang melihat itu siapa orangnya, Pak. Bukan apa isinya. Betul. Ya kan ini yang problem yang kita hadapi terus sering nih. Siapa sih pembicaranya? Si A. Oh, public figure. Oh, ini. Padahal ilmunya belum tentu. Yeah. Ya kan ini yang kita hadapi. Nah, jadi sini sebagai orang yang berkecimpung di bidang dunia training ini, khususnya mungkin kita seprofesi, saya tadi dari awal masuk itu semboyan saya bekerja, belajar, dan ngajar. Terus sampai sekarang pun saya terus. Sekalipun sudah pensiun, Pak. Yeah. Jadi itu. Nah, apakah ini sarana komunikasi ini bagaimana kita cara mengatasinya, menghadapinya? Misalkan tadi ada image yang seperti itu, siapa orangnya, tapi bukan apa isinya. Kemudian yang kedua tadi mengenai sarana dan guru, murid, interface-nya komunikasi dan sarana. Ini problem-problem yang sering kita hadapi kan? Ya. Kemudian kalau kita jabar lagi masih banyak lagi, before, after, post segala kan kita lakukan untuk analisis kita. Ya. Oke, itu aja dulu Pak, mungkin sementara nanti kita bisa komunikasi. Mungkin kalau boleh japri, saya japri nanti Pak. Kayaknya menarik Pak, saya terus karena profesi saya ke situ juga. Makasih Pak Derajat. Terima kasih Pak Variansyah, menarik ya. Jadi bahan diskusi, mungkin after ini kita bisa diskusi lebih banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita realitanya akan menghadapi kondisi-kondisi yang disebutkan oleh Pak Variansyah tadi. Sebenarnya apapun yang kita mau sampaikan, ya akan orang cenderung menyimak itu ada 3 unsur yang diperhatikan. Kenapa orang mau menyimak apa yang kita sampaikan? Unsur yang pertama, karena kita punya pengalaman, kita dianggap expertnya, orang akan nyimak. Jadi misalnya kita bicara tentang marketing, kita bicara, oh itu yang menyampaikan adalah Renal Kasali, dia memang sangat jago di bidang marketing, karena dia punya experience di situ, kita pasti akan nyimak. Yang kedua, orang akan menyimak ketika kita bicara ketika dia punya jabatan. Kalau dia punya jabatan tinggi, misalnya kepala daerah, menteri, kemudian kalau di dalam perusahaan, direktur, mau nggak mau kita akan nyimak. Nah, problemnya, kalau saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya jabatan, apa sih yang harus saya lakukan? Ketiga nih Pak, kita harus punya kemiripan. Apa sih kemiripan? Caranya gini, kalau misalnya saya ngajar ke Papua, saya akan pelajari logat dan perilaku mereka. Kalau saya ke Batak, salam saya akan gunakan, Horas, apa kabar? Nah, kalau di Papua ya panggilnya Pace dan sebagainya. Dia akan rasa, saya punya kemiripan, saya punya kedekatan secara emosional. Dan itu dilakukan bagus sekali oleh Barack Obama. Ketika dia sedang mengisi kuliah umum di UI, waktu itu, dia bercerita tentang mengawali kata-kata dengan kata-kata seperti, pulang kampung nih. Wah, kita kepikir, seorang Barack Obama sekampung sama kita. Kemudian dia cerita, bakso, nasi goreng, enak. Dia merasa ada kedekatan secara emosional, ada kemiripan, hingga orang merasa tertarik untuk menyimak. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah supaya orang menyimak apa yang kita lakukan, mungkin kita akan belajar dengan kemiripan-kemiripan yang sering dia lakukan, habit-habit atau kebiasaan, sehingga orang merasa punya kedekatan secara emosional. Kurang lebih itu, Pak. 3 hal, karena pengalamannya, karena jabatannya,
dan karena kemiripannya. Apakah cukup menjawab Pak Faryansyah? Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti kita diskusi di lain kesempatan aja Pak. Ya kan mungkin yang lain masih untuk menggunakan ini kan. Terima kasih. Iya. Ya. Itu aja dulu Pak. Ya. Makasih Pak Moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Faryansyah. Luar biasa sekali tadi mengenai kedekatan juga perlu dibangun untuk bersama audiens gitu ya Pak ya. Atau misalnya tergantung daerahnya, mungkin juga tergantung usianya juga. Ntar juga akhirnya berpengaruh terhadap metode-metode penyampaiannya. Ini akan saya bacakan dari kolom chat. Ini yang pertama dari Mas Syarifin. Ingin bertanya kepada Pak Derajat. Pak Derajat, terkait variasi guru sebagai content creator, apakah bermedsos juga memungkinkan, Pak? Dan bagaimana batasan-batasannya? Kebetulan Mas Syarifin ini merupakan pengajar siswa sekolah dasar. Monggo, Pak Derajat. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Pak Arifin, terima kasih pertanyaannya menarik. Apakah kita juga seorang guru harus mengajar untuk jadi content creator? Sekali lagi Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan dengan jawaban di Pak Faryansyah, kita pun harus menyesuaikan dengan keadaan. Zamannya sudah seperti ini. Mau nggak mau kita juga harus belajar juga untuk menjadi content creator. Nah, anak-anak sekarang kalau kita lihat, ya mereka belajar dengan cepat dengan cara-cara mereka sendiri. Kadang-kadang apa yang disampaikan di tempat sekolah itu akan diperkuat dengan dia belajar melalui YouTube, dengan dia browsing dan sebagainya. Saya ingat sekali anak saya yang kecil itu baru kelas 5 SD, tiba-tiba dia bisa bikin animasi untuk membuat fotonya dia diedit dengan bagus, bisa terbang, bisa dengan musik. Padahal dulu saya ingat sekali ketika saya mendesain sebuah website, itu ngedit gambar aja perlu menggunakan Corel Draw, Adobe Photoshop. Kemudian kita belajar membuat animasinya. Itu ada aplikasi yang lain. Nah, ternyata anak-anak sekarang itu hanya belajar dari YouTube, dia begitu cepat. Nah, kuncinya adalah bagaimana menumbuhkan rasa ingin, rasa butuh. Itu yang harus kita coba create dari kecil. Karena itu akan menjadi modal bagaimana dia mengembangkan kreativitas dia di masa depan. Jadi, biarpun masih SD, kita ajak dengan membuat hal-hal yang ringan, yang membuat mereka tertarik, akhirnya ketika tertarik, dia butuh. Ketika dia butuh, dia pasti akan lebih kreatif. Kurang lebih itu jawabannya. Apakah cukup menjawab, Pak Arifin? Sangat jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Syarifin dan juga Pak Derajat atas tanya jawabnya. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Ini juga disampaikan oleh Pak Catur Iswahyudi. Kepada yang terhormat Pak Derajat, mohon izin bertanya. Ini dalam konteks pembelajaran pada saat ini terjadi pergeseran peran dosen dari sebagai pentransfer ilmu menjadi sebagai fasilitator atau moderator. Namun ada kendala, bagaimana sebenarnya dosen merangsang dan membantu mahasiswa untuk mau belajar sendiri dan lebih aktif berinteraksi di kelas. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Oke. Monggo untuk tanggapannya, Pak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Catur. Menarik untuk banyak kita kupas ya, baik Bapak Ibu. Memang dulu kan kalau kita bicara peran dosen adalah transfer knowledge. Yang penting punya target mata kuliah ini dalam 1 semester harus selesai. Ya. Cuman problemnya adalah itu ketika kita kuliah dengan metode konvensional. Sekarang ini ketika kita duduk di ruang kuliah, yang kita harapkan adalah sebagai mahasiswa, saya nggak cuma dapat dari materi, tapi ada pengayaan dari materi tersebut. Artinya, memang kita harus jadi facilitator, bagaimana memfasilitasi apa yang teoretikal menjadi implementatif. Banyak hal yang kita sampaikan di kelas dulu mungkin sebagian besar masih teoretikal, tapi bagaimana teori-teori tersebut bisa diimplementasikan. Terus pertanyaan yang menarik adalah gimana sih mendorong mereka untuk benar-benar melakukan pembelajaran mandiri, artinya stimulus seperti apa? Mungkin tipsnya adalah kita harus membiasakan dengan cara-cara berkompetisi. Buat mata kuliah kita
itu menjadi hal yang kompetitif. Caranya adalah kasih aja satu tugas yang bisa dikompetisikan. Kita bikin mata kuliah ini, tugas akhirnya nanti akan seperti ini, silahkan di-present. Bahkan kami melakukan di perusahaan kami yang sebelumnya, itu anak-anak sekarang itu kan lebih suka terlihat eksistensinya. Kadang-kadang kita bicara, wah kalau kompetisi itu butuh cost, harus ada biaya gede. Nggak perlu Bapak Ibu, pengakuan terhadap apa yang dicapai dengan result itu cukup dengan memberikan pujian, dan itu bisa di-sharingkan. Caranya gini, bikin aja semacam sertifikat penghargaan. Atau bahkan dulu ekstrimnya, kami pernah bikin satu kompetisi yang hadiahnya itu cuma sekitar 500.000, tapi kami bikin styrofoam dengan tulisan 5 juta. Dan mereka dengan bangganya pamerin di depan, dapat hadiah 5 juta, padahal itu cuma 500.000. Karena pengakuan buat anak sekarang untuk menunjukkan eksistensi dia penting. Nah, cara mendorong mereka untuk kreatif, yaitu kita kan setiap pembelajaran punya objektif dari mata kuliah tersebut. Objektifnya apa? Udah kompetisian aja. Akhir semester silahkan masing-masing boleh present. Present boleh secara online, tapi akan lebih seru kalau presentnya offline, karena dengan offline kita bisa membuka wawasan yang lain, challenge terhadap apa yang dia presentkan. Mungkin kompetisi itu sebuah solusi, Pak. Kurang lebih itu Pak Catur jawaban saya. Siap, terima kasih. Ya. Silakan Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Catur dan juga Pak Derajat untuk setengah jawabnya, dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Mas Syarifin dan juga Pak Faryansyah juga yang tadi juga sudah bertanya. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir kita. Ini sebelum ditutup, mungkin Pak Derajat bisa menyampaikan kesan mengisi webinar kali ini, Pak, dan juga bisa menyampaikan closing statement-nya. Monggo Pak Derajat, kami persilakan. Terima kasih Pak Rifki. Ya. Ekspektasi saya ketika sharing adalah saya hanya ingin berbagi mungkin hanya seujung kuku apa yang saya tahu. Tapi ternyata audiensnya cukup antusias, dan saya tentunya juga akan banyak belajar dengan Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Karena sebagai seorang trainer, kita harus selalu melakukan improvement. Nggak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai, dan kami berharap ini semacam teaser saja, Bapak Ibu. Semoga setelah ini, kalau memang dibutuhkan, kita ketemu secara offline, jadi secara konsep, secara teknis, secara implementasi, apa yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa ketemu secara offline. Kurang lebih itu Pak Rifki. Terima kasih sudah Bapak Ibu join di webinar hari ini. Derajat Satria Prabowo atas closing statement-nya, dan selanjutnya juga boleh yang akan disampaikan oleh Rektor IST Aprin Yogyakarta, Bapak Dr. Edi Sutanta STMkom, yang saat ini juga sudah hadir bersama-sama dengan kita. Monggo Pak Edi Sutanta untuk bisa menyampaikan closing-nya, Bapak. Suara saya kedengaran, Mas? Kedengaran, Bapak? Oh, oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama sekali saya harus mohon maaf kepada kolega tapi juga senior begitu di dunia pendidikan, kepada Mas Derajat. Kalau tadi Pak Faryansyah menyampaikan sama-sama alumni begitu, Pak Faryansyah angkatan 78, Pak Derajat angkatan 90 gitu kan. Nah, saya kebetulan juga angkatan 90 gitu. Nah, kebetulan prodinya sama, cuma nasibnya beda gitu Pak Derajat. Jadi Pak Derajat di kota, saya masih tetap di Jogja. Pertama, atas nama institut kami menyampaikan terima kasih Mas Derajat atas ilmu yang disampaikan pada hari ini. Hari ini hari Jumat begitu. Kalau di sini ada istilah Jumat Barokah gitu. Nah, insya Allah semua yang disampaikan menjadi barokah untuk Mas Derajat dan semua peserta yang ada di ruangan ini begitu. Tadi juga disampaikan oleh Mas Derajat untuk
Mas Derajat menawarkan diri seluas-luasnya gitu. Untuk Akbrin, monggo nanti Bu Emi ada di samping saya itu, nanti bisa dicatat Bu. Jadi beliau hari ini bisa kita undang sewaktu-waktu begitu kan, karena beliaunya cukup cepat untuk pindah ke sana kemari. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk kita sedang menjalankan juga program praktisi mengajar Mas Derajat. Jadi ini pas banget begitu. Kita ada juga program studi bisnis digital, informatika, saya rasa nanti cocok untuk Mas Derajat masuk ke sana gitu kan. Yang penting kita tahu bahwa kita sama-sama alumni kan begitu. Nah, di ujung sana ada Pak Variansa juga sudah menawarkan diri Bu Emi. Jadi beliaunya mengatakan selama di Jogja siap dihampiri Akbrin gitu. Terima kasih semuanya atas tawaran-tawaran yang sangat istimewa itu. Nah, kemudian beberapa hal tadi saya sempat mengikuti bahwa rupanya memang menjadi guru, menjadi dosen itu memang tidak mudah begitu. Tidak mudah. Jadi harus selalu bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi begitu, bahkan perkembangan peserta didiknya gitu. Kita sering mendengar bahwa anak-anak sekarang itu nggak usah diajarin sudah pinter begitu. Nah, di sisi lain, mungkin kalau kebetulan kami PTS begitu, di sini PTS, maka ada situasi lain juga yang tadi sampaikan oleh Pak Catur bahwa level atau tingkatan motivasi peserta didik itu memang berbeda-beda. Ya mungkin perlu strategi khusus gimana kemudian mereka sama-sama menjadi terpacu untuk berkompetisi. Nah, kata kompetisi saya rasa menjadi kunci untuk keberhasilan pendidikan. Jadi yang motivasinya mungkin rendah bisa kemudian ikut-ikutan naik begitu, yang motivasinya cukup tinggi juga bisa rela untuk bisa gandeng teman-temannya untuk sama-sama berkembang maju, saya rasa itu. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya saya rasa bahwa teknologi sudah sedemikian majunya, informasi sudah sangat melimpah begitu, hanya mungkin salah satu problemnya adalah mohon maaf nih di sini mumpung ada yang junior juga mungkin saya sampaikan nanti kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kalau generasi seperti Pak Variansa itu saya yakin bahwa beliaunya dulu suka membaca buku yang tebal-tebal gitu kan dari depan sampai belakang sampai selesai kan gitu. Berulang kali bahkan. Cuman hari ini ada situasi di mana untuk yang muda-muda, mungkin siapa yang muda di sini ya, ada peserta mohon nanti langsung dikomplain kalau misalnya tidak benar. Bahwa hari ini mereka lebih suka membaca yang singkat-singkat saja. Berita pun hanya ringkasan saja. Buku panduan yang sangat lengkap dan detail itu justru jarang dibaca. Itu mereka lebih suka yang grafis pendek-pendek. Nah, problemnya adalah ketika informasi itu singkat, maka seringkali tidak lengkap. Nah, problemnya itu sehingga kemudian kadang-kadang menjadi salah menangkap artinya gitu. Belum lagi sekarang mungkin berita yang valid dengan yang hoax mungkin lebih banyak yang hoax gitu kan. Karena mudah untuk cari duit kira-kira gitu. Nah, atas itu terima kasih sekali lagi atas nama Akbrin untuk Mas Derajat. Kita doakan selalu Mas Derajat agar selalu sehat walafiat begitu, sehingga nanti akan segera bertemu kembali pada sesi-sesi berikutnya. Saya dapat WA dari sebelah ini, dosen yang baik seperti apa? Tadi saya tanya begitu. Ternyata yang disukai oleh Mas adalah dosen yang banyak ngebanyol, lucu dan segar gitu. Nah, jadi ini juga tantangan bagi orang yang tidak suka humor, ini jadi berat untuk menjadi dosen hari ini. Oke, terima kasih. Demikian saya rasa sampai ketemu lagi di sesi webinar series yang ke-18. Sebentar lagi akan di-share begitu. Semoga acara yang singkat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi generasi hari ini dan generasi mendatang. Terima kasih Mas Harya. Dengan demikian maka webinar series ke-17 mengambil tema Becoming Extraordinary Teacher kita tutup. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor ISTEA Jakarta, Bapak Dr. Edi Sutanta STMkom yang telah menyampaikan sambutan dan closing-nya juga untuk sesi webinar kita kali ini. Dan selanjutnya ini kita akan ada pengumuman untuk satu penanya yang akan mendapatkan e-money sebesar 100.000. Pak Derajat mungkin bisa dibantu untuk memilih satu, Bapak, siapa yang akan mendapatkan door prize-nya. Oke. Ke Baik, depan terima belum kasih. disiapin ini Mas Arya. Bikin Iya, Bapak. gabus tulisan $100.000 nah gitu. Oh, $100.000 gitu ya. Dari Pak Derajat. Dari Pak Derajat. Iya. Iya, Pak. Oke. Baik. Nah, kalau dilihat Silakan, dari Pak. ya, dari ngelihat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jadi mendorong kita untuk diskusi lebih banyak, kelihatannya hadiahnya bisa diberikan ke Pak Variansyah HB. Selamat Pak Variansyah HB. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Pak Derajat. Alhamdulillah. Baik, selamat sekali lagi untuk Pak Variansyah Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. yang panitia. Pak. Siap. Dan selanjutnya Bapak Ibu masuk ke sesi foto bersama. Bisa mempersiapkan pose yang terbaik. Pak Ibu yang mungkin belum mengaktifkan kamera, monggo bisa untuk aktifkan kameranya dulu. Ini hati-hati di jalan. Ini ada Pak Muhammad Suyanto. Ini sepertinya lagi di jalan nih Bapak ya. Hati-hati di jalan Bapak. Oke, kita akan hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Baik. Akan kami hitung lagi. 3, 2, 1. Oke, terakhir gaya bebas. Mungkin boleh jempolnya Bapak. Dalam hitungan 3, 2, 1. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dan demikian untuk kegiatan webinar series podcast bersama 50 pembicara muda volume ke-17, persembahan dari Institut Sains dan Teknologi Upper Yogyakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kita, Pak Derajat, Satrio Prabowo, dan juga para hadirin yang sudah hadir, Bapak Rektor ISTEA Upper Yogyakarta, Bapak Wakil Rektor juga yang sudah hadir, dan juga Ibu Wakil Rektor juga yang sudah hadir, dan seluruh peserta yang sudah hadir sampai jam 11, hampir jam 11, dan semoga tentu materinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan semoga menambah semangat dan inspirasi untuk terus menjadi pengajar yang extraordinary bagi lingkungannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam tumbuh dan berinovasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Nanti kita Terima undang kasih, lagi Mas deh Derajat. Pak Derajat ya, yang Terima kasih, offline ya. terima kasih. Iya. Eh, Di ujung sana ada Mbak Chandra, Bu Emi itu juga siap untuk diundang. Ayo Mbak Oh Chandra iya, mana? siap. Kami tunggu Mantap. partisipasinya semuanya. Alhamdulillah. Mantap. Iya. Pak Variansyah, matur nuwun. Sehat-sehat ya Pak Iya, Variansyah. monggo. Katanya Iya, Pak ke iya, Jogja, Pak. Iya, 13, 16, Pak. Oke. Ya, ya. Nanti saling kontak aja kita. Oke. Matur nuwun Mas Derajat. Terima Iya. kasih. Ya Pak Edi, izin Iya. pamit semuanya. Selamat Oke. siang. Sama. Pamit dulu. Mas Bagas Sidik Pamungkas itu alumni ya? Alumni kan? belum Pak, masih mahasiswa. Insya Allah Januari wisuda Pak. Doain Pak. Januari kapan? Nah, tahun besok kan masih bimbingan TA Pak. Amin. Amin. Angkatan berapa Mas? 2000? 18. Oh ya, ya. Segera lulus lah, ditunggu orang tua kamu. Iya Pak. Kasihan, ayo. Oke Pak. Lancar ya, skripsi ya. Tugas akhir lancar Pak. Insya Allah Pak. Sip. Tadi mau bimbingan Pak, cuma Pak gedenya ada acara Pak. Jadi ya nggak jadi. Oh, oke. Oh, ya, minta maaf. Pak gedenya Wirawiri. Oke.
Makasih Mas Bagas, Bapak Ibu semuanya. Undur diri pamit. Sama-sama Pak. Jangan lupa sholat Jumat Pak. Amin. Insya Allah tidak, ini langsung lepas sepatu. Matur nuwun Mas Bagas. Nggih Pak, sami-sami.